menjadi dual. Minggu yang lalu kita sudah membuat contoh-contohnya dari soal-soal persoalan rangkap. Ada itu sebanyak 4 soal. Semua itu ya pasti berhubungan sesuai dengan konsep yang kita pelajari pada pertemuan ini ya. Sebenarnya dengan konsep pengertian yang lalu pun sudah kita ketahui. Maksud Bapak, contohnya itu coba dibaca. Tadi sudah ada membacanya si Febrianto. Nah, supaya lebih bersama kita semua punya, Bapak ajukan saja contoh suatu model program linear yang mau kita lihat pertalian hubungannya nanti dengan masalah persoalan primal dan dual. Ya, contohnya seperti ini. Kita lihat hubungan atau pertalian antara primal dan dual. Ini juga dengan metode grafik yang sudah kita pelajari. Mungkin kalian dulu ini diganti ya. Z minimum 100x1 tambah 80x2. Kemudian kendalanya 2x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 8. 2x1 tambah 3x2 lebih dari sama dengan 12. X1 nya lebih dari sama dengan 2. X2 lebih dari sama dengan 1. Ini di waktu metode grafik kita hitung Z-nya 460. Nah, karena kita sudah mengetahui ada pertalian antara primal dan dual, maka kita akan melihat perhitungan dualnya. Apakah ada didapat harga 460. Itu. Sebelum kita mengerjakannya dengan dualnya, kita bentuk dulu program dual dari primal ini. Ya, minggu lalu kita sudah memahami pengerjaan program primal menjadi dual, yaitu menyusun terlebih dahulu koefisien-koefisien daripada fungsi kendala dalam bentuk matriks dan baris terakhir koefisien dari fungsi tujuan. Kemudian kita transpose. Setelah itu kita bangun lagi model program linear yang kita sebut nanti menjadi dual. Coba dulu masing-masing melihat dan membentuk matriksnya dan kita ubah menjadi dual. Coba dulu di antara kita siapa nanti yang bisa membentuk dualnya, coba disampaikan nanti dengan menunjuk tangan. Membentuk program dual dari ini. Coba. Bisa? Coba. Bagaimana dualnya? Jadi matriks 3x3, Pak? Iya, tadi pun kalau primalnya dibentuk matriksnya 3x3 juga. Dualnya pun nanti ini setelah ditranspos 3x3 juga. Febrianto bisa? Dapat, Pak. Tanda pertidaksamaannya ditukar ya, diingat. Apa, Pak? Tanda pertidaksamaannya diingat, bertukar. Iya, Pak.
Coba baca. Kalau baca kan ya? Jetmax-nya sama dengan 8x1 tambah 12x2. Ya. Fungsi kendalanya 2x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 100. Terus? Yang kedua, x1 tambah 3x2 lebih kecil sama dengan 80. Dengan batasan x1 lebih besar dengan 2, x2 lebih besar sama dengan 1. Iya, bagus ya. Bagus. Batasan Itulah menjadi ya, batasannya itu tetap lebih besar kan, Pak? iya, fungsi syarat, bukan batasan ya. Fungsi syarat. Iya, ini dia. Jadi ada dilihat ini primalnya tadi, ya dualnya seperti yang sudah dibaca oleh si Febri. Z maksimum sama dengan 8x1 tambah 12x2. Fungsi kendala 2x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 100. X1 tambah 3x2 lebih kecil sama dengan 80. Fungsi syaratnya tadi tetap ya, X1 lebih besar sama dengan 2. X2 ini ya, maaf, X2 lebih besar sama dengan 1. Itu. Nah, kita masih ingat pengerjaan bentuk maksimum dalam metode simplex. Tentu harus kita ubah dulu bentuk program linearnya menjadi bentuk standar. Bentuk standar. Kita ubah fungsi kendalanya dengan memasukkan variabel tambahan. Kita ubah fungsi objektifnya dengan menambah variabel yang tambah di fungsi kendala. Coba, bagaimana bentuk standar daripada kendala pertama ini? Siapa dulu bisa menjawab? Levi bisa? Bisa, Pak. Coba baca. Berarti dia bentuk standarnya Z kurang 8 Tunggu dulu. Tunggu, sabar. Kendalanya dulu, kendalanya. Oh, kendalanya, Pak. Kendalanya, Pak. 2x1 tambah 2x2 tambah x1 lebih kecil sama dengan 100. Sama dengan 100. Baru yang kedua x1 tambah 3x2 tambah x2 sama dengan 80. Iya. Dengan fungsi tujuan x1 lebih besar sama dengan 2 dan x1 lebih besar sama dengan 1. Bukan fungsi tujuan, fungsi syarat. Ulangi dulu. Fungsi syaratnya x1 lebih besar sama dengan 2. X2 yang ini tadi ya. X2 lebih besar sama dengan 1. Apalagi? Tadi sudah ada bertambah di sini variabel, yaitu variabel S1 dan S2. Sehingga di fungsi syarat ini ada lagi bertambah nanti, yaitu S1 lebih besar sama dengan 0, S2 lebih besar sama dengan 0. Sehingga fungsi Z-nya, bentuk standarnya nanti menjadi bagaimana? Coba teruskan. Berarti menjadi Z kurang 8x1 kurang 12x2 Terus kurang 01 kurang S0 x2 sama dengan 0. ya. Atau bisa juga ya, Z kurang 8x1 kurang 12x2 tambah 0s1 tambah 0s2 sama dengan 0. Nah, itulah bentuk standarnya yang hendak kita buat ke tabel simple nantinya. Ya, tabel simple. Jadi kalau kita lihat bentuk standarnya itu, ini dia ya. Ini.
ini tadi dualnya, ini bentuk standar dualnya ini. Nah, kita sekarang memasukkan angka-angka dari koefisien ke tabel simplex ya. Ke tabel simplex. Tentu kita harus ingat di dalam mencari Z maksimum untuk dengan metode simplex harus kita buat tabelnya terlebih dahulu sesuai dengan yang diketahui. Nah, ini ada tabelnya ya. Variabel keputusannya 2, variabel slacknya ada 2. Ini kita buat NK. Ini nanti melihat rasio atau indeks. Kemudian ini S1, S2, Z. Sebab kita isilah angka-angkanya. Coba kita bersama mengisinya. Berapa sini? S1. Lihat di sini kendala yang berhubungan dengan variabel S1. Jadi di sini kita buat koefisien X1-nya berapa? 3. Terus maaf ya. Bukan 3. 2. Terus 2 1 0 100. Coba untuk variabel basis S2 1 2 dengan metode simplex ya. Kita harus ingat, kita lihat dulu mana yang menjadi kolom kerja ya, mana menjadi kolom kerja. Minus 12. Ya, ini sudah ditandai, inilah kolom kerja. Kemudian kita cari indeks. Jadi di sini 100 dibagi 2. Ini 80 bagi 3. Ini 0 tadi ya. Ini tidak ada. Dia ikut. Mana yang kita pilih? 50. 50
Ya, 50 atau 100 bagi 2. Sehingga ini nanti menjadi keluar, ini menjadi masuk. Ya. X2 menjadi 80 bagi 3 tak Pak? bagaimana? Oh, 80 bagi 3. Bukannya baris kuncinya 80 per 3 Pak? Oh ya. Terima kasih. Iya Pak. 80 bagi 3 ya. Kerja. Berarti S2 ini menjadi keluar, yang masuk X2. Ke sini X2 ya. Kita bentuk lagi tabel berikutnya. Nah, kita buat di sini S1 ini tetap, ini X2 tadi masuk ke sini, ini Z. Gitu. Sekarang kita kerjakan untuk X2 baris baru untuk iterasi pertama. Berapa angka kerjanya di S2 tadi di sini? 3. Jadi ini semua kita isi dibagi dengan 3. Berapa di sini? 1/3. 1/3. Bagus. Ini 1. 3 bagi 3 1. Ini 0 bagi 3. Ini 1/3. Sini 80/3. Oke. Biasanya ya seperti yang sudah kita kerjakan sebelum UTS itu, dalam mengerjakan tabel simplex maksimum, kalau di sini 1, lainnya 0. Ini juga 0. Nah, kita berhitung yang lain, sudah berkurang ini yang dihitung. Coba untuk di sini. Bisa kita tahu angka kerja untuk baris ini 2 ya. 2. Coba siapa dulu yang bisa menyebut di sini angka berapa? Hitungannya 2 kurang 1/3 dikali 2. Berapa itu? 4/3 Pak. Bagus, 4/3 dikali 2. Angka kerjanya 2. Artinya semua perhitungan di sini nanti dikali 2. Coba di sini. Berapa? 1 Pak. 1 Pak. Di sini tadi berapa ini? 1 Pak. 1 ya. Di sini 1. 1 Pak. Tolong dulu suaranya di mute. Ya, di sini kalau menjawab baru diaktifkan. Di sini berapa? 1/3. Sini berapa? 100 kurang 80/3 dikali 2. Berapa? 140. Iya, bagus sekali. 140/3. Oke. Nah, sekarang ini nanti yang menjadi penentu ini ya. Apakah langsung positif semua atau 0? Itu. Di sini pengalinya negatif 12. Ingat. Berhitung kita. Min 8 dikurang 1/3 kali negatif 12. Itu yang S2 untuk iterasi 1 itu Pak, minus 2/3 Pak. Ulangi dulu. Yang untuk kolom S2 iterasi 1 dia itu minus 2/3 Pak. Yang baris mana? Baris S1 Pak di iterasi 1.
Negatif. Iya Pak, minus 2/3 Pak. Bagus. Ini ya. Oke. Kembali kita ke sini ya. Kita berhitung di sini. Berapa? Pengalinya min 12 untuk baris Z ini nanti. Coba. Jawabnya belum optimal, kan begitu? Ya, karena alasannya ada masih di baris Z itu yang negatif. Sehingga kita melakukan iterasi berikutnya, ya. Melakukan iterasi berikutnya. Nah, untuk melakukan iterasi berikutnya kita buat lagi perhitungan indeks atau rasio di sini. Ya. Karena negatif 4 hanya di sini, inilah nanti yang menjadi kolom kerja. Kolom kerja. Kita hitung dulu indeks. Di sini 140/3 dibagi dengan 4/3. Coba dulu hitung. 140/4 Pak. 140/4. Ya. Ini 180/3 dibagi 1/3. 80 Pak. 80. Nah, ini tidak ikut ya, kosong ini. Mana yang menjadi pilihan kita? 140/4 Pak. Bagus. Artinya variabel S1 ini keluar, masuk nanti yang variabel X1. Itulah nanti untuk tabel iterasi kedua, ya. Iterasi kedua. Oke. Ini tadi ya. Yang sudah lazim itu kita sebut ini 0, 140 bagian 0. Ini. Di sini kita menghitungnya dengan angka kerjanya sepertiga ya. Sepertiga. Ini X2, ini X2. Sepertiga angka kerja. Pengalinya nanti sepertiga. Hitungannya di sini 1 dikurang 0 kali sepertiga. Berapa? 1 dikurang 0 kali sepertiga. Halo? Berhitung dulu. 1 Pak. Hasilnya 1. Ya, oke. Sini. Berapa?
Sepertiga, Pak. Sepertiga. Minus sepertiga. Berapa benar? Minus sepertiga. Kalau tidak menjawab, tolong dulu Minus seberapa, Pak? di mute. Berapa Febri? Minus seberapa, Pak? Minus seperempat. Di sini sepertiga dikurang min setengah kali sepertiga. Bisa dibuat sila-silanya. Satu per dua, Pak. Positif Positif 1/2. 1/2. Sini 80/3 dikurang 35 kali sepertiga. Pak 5/3, Pak. Atau berapa itu? 15. 15. Bagus. Oke. Sekarang baris Z. Ini penentu ya. Penentu. Ini angka kerjanya negatif 4 ya. Hitungannya di sini 0 dikurang 0 kali negatif 4. 0. Ya. Sini berapa? Oke. Teman-teman, adik-adik kami mahasiswa, sampai di sini pertemuan kita. Untuk lebih banyaknya nanti melihat hubungan antara primal dan dual itu dalam metode simplex secara penyelesaian, bisa kita lanjutkan di pertemuan berikut. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih buat kita semua. Selamat beristirahat.